Ya, Pak Tobas, silakan. Baik, terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Jimli, Pak Maru Arar, sudah lama tidak bertemu dengan Pak Maru nih. Alhamdulillah senang sekali terlihat segar Pak Maru juga. Terima kasih. Baik, menarik tadi yang disampaikan baik dari Prof. Jimli maupun Pak Maru. Ya, saya ingin mengcombine apa yang tadi disampaikan kepada kita semua. Ya. Pertama begini, tadi Prof. Jimli mengatakan bahwa dengan diubahnya dari priorisasi menjadi pensiun, ya, dengan batas waktu tadi Prof. Jimli mengusulkan 60, itu juga memang yang waktu kita menyusun revisi terhadap undang-undang MK ini, itu memang kita diskusikan. Dan kebetulan waktu itu saya yang mewakili DPR ketika undang-undang ini diuji ke MK, dan ketika ditanyakan kenapa kemudian ada perubahan dari priorisasi menjadi batas usia, yang waktu itu saya sampaikan juga, baik itu waktu penyusunan maupun di Mahkamah Konstitusi, bahwa kita berharap seorang hakim Mahkamah Konstitusi itu adalah pengabdian yang terakhir, pengabdian yang ujung dari semua kehidupannya, gitu kan. Nah, seperti yang juga disampaikan oleh Prof. Jimli, sehingga seorang hakim konstitusi itu dia tidak punya ambisi-ambisi lain lagi. Ya sudah, ya inilah pengabdian saya terakhir di konstitusi. Nah, tapi yang waktu itu juga sempat kita diskusikan ketika menyusun, kenapa kemudian kita batas bawahnya adalah 55, ya. Ya, itu karena kita waktu itu sempat menghitung terkait dengan jenjang karir hakim agung, jenjang karir seorang hakim di peradilan di bawah Mahkamah Agung. Ya, kita berhitung pengalaman seseorang sehingga akhirnya sampai pada saatnya yang bersangkutan bisa kemudian mendaftar, ya, dengan pengalaman yang cukup, dengan tingkat kematangannya, maka akhirnya ditemukanlah batas bawahnya seperti itu. Nah, saya ingin mendapatkan pandangan dari Prof. Jimli, ya, terkait dengan usulan menjadi 60 dalam kaitannya bagaimana bagi hakim-hakim karir dalam ranah Mahkamah Agung ini ketika ini dinaikkan lagi, ya, menjadi 60, ya. Kita coba membayangkan seorang hakim agung, seorang hakim di jajaran Mahkamah Agung ini, hakim tinggi lah paling tidak, itu seperti apa psikologi karirnya yang dia mungkin akan bayangkan. Nah, yang kedua juga, kalau kita lihat kan hakim selama ini terakhir kita memiliki hakim konstitusi yang berlatar belakang langsung dari hakim agung adalah Prof. Laica, gitu ya. Nah, tentu kita juga berharap bisa dilanjutkan sebenarnya, Mahkamah Agung mengirimkan hakim agungnya seperti itu. Nah, apakah kemudian harapan seperti itu bisa terwujud lagi, ya, sehingga kita bisa memiliki hakim konstitusi yang juga hakim agung? Karena kan kita juga punya pengalaman nih, ada hakim tinggi kemudian menjadi hakim konstitusi ketika tadi karena usianya tadi masih karirnya masih ada, kembali lagi ke Mahkamah Agung masih tetap menjadi hakim tinggi. Artinya kan ya marwah hakim konstitusi itu sehingga tidak terlihat setara seperti Mahkamah Agung, karena toh mantan hakim konstitusinya kembali ke hakim tinggi. Nah, ini menurut saya menjadi suatu hal yang patut kita pertimbangkan. Nah, yang berikutnya tadi Pak Maru menyampaikan persetujuannya terkait dengan evaluasi ini. Nah, pertanyaannya, di dalam putusan nomor 7 tahun 2013 itu kan memberikan konstitusional bersyarat untuk pasal 15 ayat 2 huruf D, di mana bagi hakim konstitusi yang sedang menjabat, maka apabila yang bersangkutan ingin maju untuk periode berikutnya, maka beliau bukan lagi sebagai calon hakim konstitusi, tetapi
adalah hakim konstitusi yang ditanyakan ya atau diuji untuk melanjutkan atau tidak. Ini kan sebenarnya agak mirip-mirip nih. Cuma bedanya adalah ketika kita mengambil open legal policy ini berubah dari periode menjadi usia, tapi bisakah kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Maru itu merupakan kombinasi pilihannya adalah menghilangkan perdasi dengan batas usia, tetapi model evaluasi 5 tahunnya sama seperti pertimbangan hukum di putusan nomor 7 tahun 2013 bahwa yang bersangkutan itu ditanyakan mau melanjutkan atau tidak, atau dinilai apakah layak untuk melanjutkan atau tidak. Jadi dari segi itulah kita melihat atau menguji apakah evaluasi ini tepat atau tidak dari kacamata putusan nomor 7 tahun 2013 ini. Dan terkait dengan kombinasi itu tadi misalnya, apakah kemudian kalau tadi Pak Maru mengusulkan KY terlibat di sini, bagaimana kemudian misalnya kita di dalam undang-undang ini misalnya kita berikan turunan, aturan turunan untuk memberikan penilaian yang objektif, tidak harus KY. Kan tadi KY problemnya adalah tadi sudah disampaikan oleh Prof. Jimli, tidak perlu saya ulang. Tapi paling tidak bagi lembaga-lembaga yang menjadi pengusul hakim konstitusi ini punya ukuran yang objektif dalam hal menilai seseorang bisa melanjutkan atau tidak sebagai hakim konstitusi. Nah, ukuran objektifnya inilah yang bisa kita rumuskan di undang-undang atau kita rumuskan dalam peraturan di bawah undang-undang. Demikian pimpinan, terima kasih.